Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih ya. Kita kemarin masih diberi informasi oleh Gusti Allah tentang keistimewaan mukjizat Nabi Isa kan itu. Ya. Jadi Nabi Isa itu luar biasa ya, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan penyakit abros. Abros itu ada yang mengatakan kusta, ada yang mengatakan blonteng, ya, penyakit blonteng. Jadi penyakit kulit. Ya. Kemudian juga wa uhyil mauta biiznillah, menghidupkan sesuatu yang mati, yang sudah orang yang sudah mati. Ya. Di sini diberi contoh, siapa contohnya? Ya. Wa uhil mauta ini ada beberapa orang di zaman Nabi Isa itu yang disebul, tahu hidup lagi. Ya. Tapi dengan catatan biiznillah, dengan izin Gusti Allah. Supaya apa? Katanya linabki tawhumil uluhiyati, untuk menghilangkan tuduhan Nabi Isa itu Tuhan. Nah, jadi kalau ada dugaan Nabi Isa ini seolah-olah koyo Tuhan, nah, oleh Gusti Allah ditegaskan biiznillah, semuanya itu bukan karena Nabi Musa yang seolah-olah mempunyai kadigdayan koyo-koyo Tuhan. Itu siapa saja yang dihidupkan oleh Nabi Isa, fahya azaro sodikon lahu. Nah, satu, ada yang namanya Azar. Azar itu koncone Nabi Isa, sebul hidup lagi. Kemudian ada lagi Ibna Azuz wabnata Ashir. Jadi ada seorang pasangan suami istri ya, disebul yang sudah mati oleh Nabi Isa fa'asyau. Kemudian orang berdua itu hidup lagi, bahkan sampai punya anak. Menurut riwayatnya itu disebul yang sudah mati hidup karena suami istri bisa punya anak. Tetapi ada juga ini seorang anaknya Nabi Nuh ya, Masam, salah satu anaknya Nabi Nuh, di lain Uzair, ada lagi namanya Uzair. Wa wulida lahum was, punya anak. Jadi dari Ibnu Ajuz dengan istrinya itu punya anak. Kemudian dihidupkan lagi salah seorang dari putranya Nabi Nuh. Setelah hidup kemudian mati lagi. Nah itu contoh-contoh konkret kalau Nabi Isa itu iso nyebul tiang ingkang sampun pecah saged urip malih. Nah, diteruskan malih ini sifat-sifat makrifatnya dan sifat-sifat istimewanya Nabi Isa itu. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa unabbiukum lan ngina, memberitahukan
mengabarkan ya, ingsun Nabi Isa kum ing sira kabeh Bani Israil bima kalawan apa mawon barang takuluna kang padha mangan sira kabeh. Jadi apa-apa yang dimakan oleh Bani Israel, sekalipun Nabi Isa ini sakderenge boten sumrap ngertos sing dipangan awakmu ya aku ngerti. Wa ma tadakhiruna wa malan apa mawon barang tadakhiruna kang den simpen apa sira kang nyimpen sira kabeh imma. Jadi walaupun barang itu disingitno oleh Bani Israel itu disumrapi oleh Nabi, oh barang sing awakmu pangan karo barang sing kang den singitaken oleh awakmu disingitaken disembunyikan ayat takhbauna pi buyutikum ing dalam umah sira kabeh. Jadi hebatnya Nabi Isa disukani mukjizat nyumerapi ya, nopo mawon barang yang disembunyikan oleh Bani Israel. Jadi mimalam uayinhu ya, jadi barang-barang yang tidak aku ngerti dhisik gitu. Awal ya, saya tidak tahu kalau kamu itu sajane awak mangan opo, awakmu nyingitno barang opo, aku ya orang ngerti, enggak pernah delo, lam uain ora pernah delo. Nah, itu saya ngoten. Tapi semuanya itu inna fi zalika la ayatal lakum in kuntum mu'minin. Inna fi zalika setune uti kono mengkono kang wis den tutur yaitu dari menyembuhkan orang sakit, nyebul orang buta. Dari situ mulainya itu dari tanda-tanda keistimewaan Nabi Isa. Ya. La ayatan sungguh apa yang sudah dijelaskan terkait dengan mukjizat Nabi Isa itu. Ikulakum manfaat kedua sira kabeh ing kuntum yen lamun ana apa sapa sira kabeh iku mukminina kelompok orang-orang yang beriman. Selesai satu ayat itu. Jadi mukjizat itu oleh para nabi ya sebagai tetapi tidak harus untuk beriman itu harus ditopang oleh mukjizat harusnya ya. Kalau memang orang itu dibikin gelem beriman seperti kita ini kan tidak pernah tahu siapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mung didudut ditarik tetap masih percaya. Bani Israel ketemu dengan nabinya saja itu tidak percaya apa meneh ora ketemu nabine. Nah itulah istimewanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah itu kan ya, Nabi lebih istimewa, jadi tidak ketemu saja dengan Rasulullah Nabi Muhammad masih banyak orang yang beriman. Ya mudah-mudahan ini sebagai jaminan katanya Rasulullah itu nanti umatku itu ada yang lebih istimewa daripada golongan para sahabat yang hidup di zamanku, kata Rasulullah. Dan siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi walaupun Kanjeng Nabi Muhammad sudah meninggalkan mereka. Ya mudah-mudahan aja kita termasuk kelompok yang makanya akan ada demen saja kata man ahabbani kana ma'i fil jannah, demen saja pada Kanjeng Nabi. Makanya muncul pertanyaan kualitas iman seseorang. Ono wong jahat, wong maksiat, mung iman kepada nabinya itu temenan ya imannya iman itu.
Katanya para ulama, cik diakoni umate Kanjeng Nabi Muhammad. Selama cik gelem percaya dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada juga yang membantah, percaya kok gak gelem ngelakoni. Ya, maka muncullah ini apa namanya syafaat. Nah, ya soalnya Rasulullah itu penting demen. Nah, indikator orang demen itu sering-sering membaca sholawat. Makanya ada dah pun selesai itu. Jadi kalau iman, kalian iman, semuanya itu merupakan ayatun, ya, merupakanlah ayatan lilakum in kuntumu mu'minin. Dah. Terus makan lagi nggih, wa musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wali uhillalakum ba'dalladzi hurrima alaikum wajitukum. Nah itu wa musaddiqan itu ditambahi lagi pemahamannya dengan kata-kata wajitukum, lan nekaaken ingsun Nabi Isa kum ing sira kabeh, ya, nekaaken sesuatu yang musaddiqan. Musaddiqon hale beneraken lima baina yadaya, lima ing barang, ya. Baina yadaya maksudnya kitab suci ini. Jadi kitab suci yang sudah ada di tangan mereka. Ya itu apa? Kitab suci yang sudah ada di tangan Bani Israel itu ya kitab Taurat, ya. Jadi sebelum Nabi Isa membawa Injil itu mereka Bani Israel itu mestinya yaitu sudah membenarkan kepada kitab Taurat. Lima baina yadaya bayanema, nah, ma baina yadaya itu kitab suci yang sudah ada di tangan mereka, ya, bainaya yang sudah ada di tangan mereka. Ai qabli tegese kitab suci sadurunge ingsun, kata Nabi Isa. Bayanema minat taurati tegese kitab Taurat. Jadi sebagaimana ditanyakan kemarin, jadi Nabi Bani Israel ini dengan Nasrani. Di Nasrani dan Bani Israel itu kitab sucinya podo. Yaitu Taurat dan Injil. Bahasa kerennya sekarang sering disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan ada yang berbahasa Arab, Bu. Nah, dengan yang berbahasa Arab tulisan Allah ya ditulis Allah seperti ya. Bahkan sekarang ini cara membacanya ada yang menirukan cara membaca Al-Qur'an. Makanya hati-hati. Saya punya itu Injil bahasa Arab di rumah itu ada. Dulu ada lagi Injil bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Dulu di bahasa Arab. Jadi kalau kita tidak paham betul, tidak sungguh-sungguh ya, cara mempelajari Al-Qur'an ya, kalau asal-asalan itu bisa podo bahasa Arab karena bahaya itu. Bahkan sholawatan pun sekarang ini ya, seolah-olah cara koyo moco sholawat, karena sholawat itu kan yang ngarang para ulama ya. Sholawat itu merupakan pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekarang ini ada kan sholawat coro wong Nasrani di gereja-gereja, ya bahasa Arab juga, melok-melok, ya untuk ya bukan melok-melok Bu, untuk mengaburkan, untuk mengaburkan bagaimana orang Islam yang tidak begitu mau sungguh-sungguh, bahkan ngeri ya gak apa-apa ya, tapi ya kita harus waspada untuk mengaburkan. Bahkan ada juga sekarang ini
anak-anak berjilbab ya kerja bakti membersihkan gereja. Ya boleh ya, apa enggak ya, toleransi ya. Nah itulah salah memahami istilah toleransi, istilah lakum dinukum waliyadi. Sampai ada yang mengkritik kerja bakti ngresikno masjid gak gelem, kok kerja bakti ngresikno gereja kok gelem. Ada itu ramai di medsos itu. Apa benar tidaknya kan hati-hati, tapi kadang-kadang di medsos itu kan hoak. Tetapi kalau ya kita tetap saling menghormati karena semuanya sunatullah ya, tetapi ya, harus bisa membedakan. Nah itu wali uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum, wali uhilla lan drapen ngala ini mengetahui atau menghalalkan lakum ing sira kabeh Bani Israil ba'dal ladzi, setelah awakmu kabeh itu mengharamkan sesuatu. Memang ada ya, Bani Israel itu sebetulnya barang itu halal, ternyata diharamkan. Justru yang diharamkan dihalalkan. Makanya kan ketika ada ayat wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Jangan sampai kamu mencampur adukan barang batil dengan barang hak. Jangan sampai kamu menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal. Ini pernah terjadi. Kelakuan Bani Israel itu menghalalkan barang yang diharamkan dan mengharamkan barang yang dihalalkan. Nabi Isa sumerap, kelakuan kados awamu sajane keliru, menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Contohnya di sini fa'ahlallahu minas samaki, contohnya menghalalkan ikan. Ngerti kalau ikan itu halal. Wat-toiri lan burung. Jadi dari dulu kecuali burung ya, dalam Islam ini yang ada cengkrama itunya. Tapi kalau selama burung yang tidak ada cengkrama dan tidak memakai barang-barang kotoran, karena ada juga kan burung itu pemakan bangkai ya, itu kan, ya. Itu kelakuannya Bani Israel itu begitu ceritanya itu. Wajitukum bi ayatim mir rabbikum. Nah ini bareng mana wajitukum lan nekaaken ingsun Nabi Isa kum ing sira kabeh bi ayatin dengan mukjizat. Ayat itu maksudnya di sini mukjizat, tanda keistimewaan Allah Subhanahu wa taala mir rabbikum saking pangeran sira kabeh. Karoro balen-baleni Gusti Allah bi ayatin, dengan kata-kata bi ayatin ini itu takkidan untuk mengukuhkan. Nah, pattaqullaha wati'uni, pattaku moko wedi sira kabeh Bani Israel ya. Allah marang Gusti Allah, wati'uni dengan cara apa? Bertakwa itu dengan manut ya, dengan taat, dengan manut. Nah, manut kepada apa? Pima amarukum bihi minat tauhidillah wa taati, yaitu manut untuk bertauhid pada Gusti Allah dan taat marang Gusti Allah. Innallaha satya Gusti Allah iku rabbi wa rabbukum. Ya, rabbi wa rabbukum. Kenapa bolak-balik menyuruh tauhid kepada Bani Israel? Ya karena Bani Israel itu ya dablek juga diajak beriman nang Gusti Allah itu ya, dablek. Jadi dari dulu wataknya podo dan sampai sekarang masih ada ya kan, masih ada Bani Israel itu sampai sekarang masih ada. Bahkan sekarang itu punya negara
Kalau dulu kan nggak punya negara, punya negara namanya negara Israel. Konon mendirikan negaranya dulu itu mendapat sokongan dari Ratu Inggris, dari kerajaan Inggris. Sokongan menurut sejarawan yang masih hidup orangnya, sejarawan Unpad itu Pak Mansur Ahmad Mansur Sun. Konon ketika Israel mau mendirikan negara itu, Bani Israel mau mendirikan negara Israel, minta ini juga, minta jaminan kepada calon Raja Arab Saudi. Nah, itu. Makanya sampai sekarang kan kalau urusan Israel, Arab Saudi itu kan nggak begitu tegas. Urusan Israel dengan urusan Palestina. Itu menurut ada bukunya bisa. Jadi memang termasuk negara-negara berkembang di dunia ketiga itu ada yang kontrak dengan ya, itu. Makanya sekarang ini di dunia ini negara-negara berkembang, negara dunia ketiga itu kadang-kadang inna wa satune Gusti Allah iku Rabbi pangeran ingsun, kata Nabi Isa, wa rabbukum dan pangeran sira kabeh Bani Israil, pa'budu moko nyembah sira kabeh Bani Israel hu ing Gusti Allah. Nggih cariose padha. Jadi semua kitab suci itu mengajarkan tauhid ya, mengajarkan yang wajib disembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendidik supaya beriman kepada Gusti Allah itu dimulai semenjak Nabi Adam ya, semenjak Nabi Adam. Jadi itu ceritanya itu Bu nggih, bi taatihi min rabbikum fattaqullaha wa ta'in inna rabbi wa rabbukum fa'budu. Hada utawi iki bertauhid ya. Hadanya itu kembali ke situ utawi iki bertauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala iku siratum mustaqim, jalan ingkang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim, makanya diteruskan dengan siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya tiang-tiang ingkang sampun panjenengan paringi nikmat. Nah ya orang. Jadi kita yang beriman pada Gusti Allah itu bukan hanya untuk kita, tetapi semenjak Nabi Adam ila yaumil kiamah itu wajib ngerti sinten asmanipun Gusti Allah. Sinten Gusti Allah yang Robbi wa Rabbukum itu. Haza utawi perintah iman nang Gusti Allah, nah alladzi amurukum bihi ya, jadi perintah beriman pada Gusti Allah iku siratun, dalan mustaqimun kang jejeg kang lurus ya, kang kenceng. Nah, sudah selesai Bu. Tetapi ternyata apa yang diajarkan oleh Nabi Isa sama seperti apa yang diajarkan oleh rasul-rasul sebelumnya. Samanya apa? Bangkang, yaitu palamma ahasa Isa minhumul kufra. Nah itu qala man ansori ilallah, palamma ahassa maka tasemangsane, maka tatkalane ahassa bimana alima, tatkarane wis weruh ngeroso, ahasa itu ngeroso. Begitu Nabi Isa itu kroso apa yang disampaikan kepada Bani Israel itu ternyata kufro ingka palama ahasa matatka skalane ngeroso itu bimana alima, ngerti
sinten Isa, Nabi Isa. Ngerti tentang apa? Ya minhum, tentang kelakuannya Bani Israel. Ngerti nopo? Kufro. Ternyata banyak sing kufur, banyak sing ingkar. Nah, itu. Ayat wa arodu kot bahkan wa arodu bahkan mikarep sapa si Bani Israel kot slahu ing mateni Nabi Isa. Jadi ketika Nabi Isa berdakwah kemudian menunjukkan mukjizatnya, bukan justru pada taat, justru pada kafir. Bahkan ada rencana membunuh, kejar-kejar kan. Sampai oleh Gusti Allah akhirnya didudut, ditarik. Jadi Nabi Isa itu sampai sekarang ini tidak meninggal dunia. Tidak disalib, ya, tidak itu menurut Al-Quran, dan kita yakin apa yang disampaikan Al-Quran itu benar. Qala mongkon dawuh sapa Nabi Isa, man sinten mawon angsori kang nulungi maring ingsun. Sapa sing gelem nulungi ingsun gitu. Akwani tegas nulungi ya, jadi dia ya waduh kok ngene ya kelakuannya Bani Israel, diajak imanan Gusti Allah padahal beliau sudah menunjukkan bahwa aku itu utusan Gusti Allah dengan dibekali mukjizat yang luar biasa, tahu-taunya justru diingkari. Makanya kalau kita melihat populasi umat Islam di dunia yang sekarang ini menurut data statistik mungkin 1,7 miliar umat Islam di seluruh dunia ini. Dari 7 miliar penduduk bumi. Berarti 5,3 miliar ini ya, belum beragama Islam. Nah, memang alhamdulillah di Indonesia ini termasuk populasi yang paling banyak di dunia. Populasi penduduk yang KTP-nya Islam. Yes, mudah-mudahan mawon KTP-nya. Man sinten mawon ansori kang nulungi sapa si man di ingsun, kata Nabi Isa. Nulungi ilallahi, berjuang marang jalan Gusti Allah. Aili angsuro dinahu, tegese untuk nulungi, membantu perjuangan untuk menegakkan agamanipun Gusti Allah. Ternyata yang mau nolong itu ternyata sedikit. Kola moko matur sopo al hawariyuna, sekelompok dari golongan hawariyun. Jadi Hawariyun ini ada yang mengatakan hanya sekelompok orang dari golongan Bani Israel yang mau mengikuti dan taat kepada ajakannya Nabi Isa. Bahkan ada yang mengatakan hanya 40 orang. Ya. Jumlahnya Hawariyun itu dalam satu riwayat itu jumlahnya hanya 40 orang. Gak sampai ribuan, gak sampai ratusan menurut nahnu utawi kita al hawariyun iku angsorullah, insyaallah menjadi penolong-penolong Gusti Allah. Akwanu dinihi, tegese orang yang benar-benar mau taat, mau membantu perjuanganipun Nabi Isa di dalam mengajarkan agamanipun Gusti Allah. Siapa Hawariyun itu? Yaitu wahum utawi si Hawariyun asfiya'u Isa, yaitu orang-orang yang demen, yang cinta, ya, yang menjadi kekasihnya Nabi Isa.
awaluman amana bihi, yaitu orang-orang yang pertama kali iman kepada Nabi Isa. Bahkan di sini wakanu isnai asyara rajulan, ada yang mengatakan hanya 12 orang, tidak banyak. Jadi ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan isnai asyara rajulan, hanya 12 orang. Nah ini katanya yang satu lagi ngilang. Ada yang mengatakan 13, yang satu ngilang. Nah yang satu ini menurut benar tidaknya ya riwayat berkembang di Israiliyat. Nah yang satu ini yaitu yang melahirkan keturunanipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah orang-orangnya bagaimana? Satu al-bayadu, orang-orangnya itu seolah-olah ya bangsa Hawarin itu kulitnya putih. Al-kholisu, turkang betul-betul murni perjuangannya. Itu menurut riwayatnya itu orang-orang yang memang ya apa yang ibadahnya ya betul-betul khusyuk, ya betul-betul dia ikhlas ya. Yang membantu Nabi Isa. Ceritanya seperti itu. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Amanna kula pun iman wahai Nabi Isa, ai sodakon. Tegese kula niki orang Harawariun, kami ini benar-benar telah beriman dan membenarkan kerasulan nipun Nabi Isa, membenarkan beriman billahi marang Gusti Allah, washhad lan nyakseni apa ya bi ya Isa nabi anna muslimun. Dan konon ayat ini juga dijadikan ukuran untuk kita sebagai orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maukah kita ini sebagai Ansarullah? Maka di NU ada yang namanya Ansor, kan Ansor, pemuda yang penolong. Maka ketika Rasulullah ke Madinah ada istilah kaum Ansor. Yang ikut hijrah namanya muhajirun, ya, itu muhajir, orang yang ikut hijrah berpindah. Apakah kita betul-betul mau mengatakan amanah billahi washhad bi anna muslimun? Nah, bahkan ada zamannya perjuangan ada tokoh yang bernama Hasan al-Banna. Dalam tulisannya itu dia membuat statement bahwa kita ini termasuk washhad bi anna muslimun. Nah, walaupun arti muslim di sini taat, artinya pasrah, ya, manut. Nah, muslim artinya muslim. Nah, jadi begitu Bu ceriwose niku nggih. Jadi ternyata berat kalau kita melihat ayat ini, ternyata belani agama Gusti Allah itu kalau tidak ditolong oleh Gusti Allah sendiri abot, karena tantangannya musuhnya lebih banyak dari yang nolong. Jadi kalau panjenengan ini lebih dari 12 orang yang jamaah subuh berarti kan istimewa. Ini kan Nabi Isa aja hanya ditemani oleh sahabat setianya itu hanya 12 orang. Kalau jenengan itu sudah banyak ini. Ada 50-an, kalau dihitung berarti satu ini. Yang kedua, justru yang banyak itu ngelawan. Makanya keistimewaan umat Nabi Muhammad itu jarang umatnya ini yang membangkang. Walaupun sekarang ini sudah mulai ada orang yang murtad dan menjelek-jelekan Islam, ada. Tapi kan jumlahnya tidak sebanyak ya umatnya Nabi Isa dan umatnya Nabi Musa. Wajar kalau ada 1-2 orang yang pernah Islam
tahu-taunya sekarang murtad kembali dan menjelek-jelekan Islam. Itu sudah biasa. Mestinya di negara Pancasila itu gak boleh. Tidak boleh. Itu karena apa? Itu termasuk penghinaan dan pelecehan terhadap agama. Ada pidananya di negara kita ini bagi orang-orang yang melecehkan beragama. Nah, itulah makna tasamu, toleransi yang perlu kita perlu kita pahami ya. Teruskan malih nggih, Rabbana, duh pangeran kita. Yang mau Rabbana itu seolah-olah ini doanya Nabi Isa, seolah-olah ya, walaupun yang membuat pernyataan Rabbana amana bima anzalta wa taba'na rasula ini ya Hawariyun itu. Rabbana, duh pangeran kita ya, orang-orang yang yang sudah beriman kepada Nabi Isa. Dan doa ini dibaca juga oleh Nabi Isa, itu dibawa bareng-bareng gitu loh. Amana wis padha iman sapa kita bima dumateng barang angzalka kang wis nurunaken panjenengan ing ma bayane ma minal injili tegase saking kitab Injil watabakna dan sampun manut sapa kita Hawariyun ini itu ar-rasula ing Nabi Isa. Oleh karena itu faktubna ma'asyahidin, faktubna mongko panjenengan nyatat ya, memasukkan panjenengan Gusti dumateng kita itu di sini Nabi Isa dengan orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa. Ma'asyahidin sertane tiang-tiang ingkang sampun nakseni dumateng panjenengan Gusti kan itu. Jadi namanya syahadat itu bukan hanya untuk kita saja. Asyhadu alla ilaha illallah. Cuman zaman Nabi Isa wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Zaman Nabi Musa jawi wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Jadi syahadatain itu zaman Nabi Adam wa asyhadu anna Adama Rasulullah. Karena para rasul itu dapat tugas untuk mengajarkan tauhid. Nah, oleh karena itu kita pun harus ngerti betul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kula nakseni bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu utusanipun Gusti Allah. Jadi jadi syahadatain itu ya juga berlaku untuk para rasul sebelum kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melihat ayat ini, jadi jangankan kita, jadi nabi-nabi sebelumnya juga yaitu bi anna muslimun kan itu. Kemudian namanya muslim itu dalam arti taat, tunduk, patuh ya, bukan hanya kita, agama umat-umat Rasul sebelum umat Islam pun dituntut taat. Makanya ada pemikir Yahudi sekarang ini yang mengatakan bahwa semua agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya namanya Islam. Kalau dilihat dari kata aslama yuslimu itu tunduk, patuh dan menyelamatkan. Nah, dasarnya juga banyak itu. Ada itu yang jadi kata Islam itu bukan hanya untuk orang Islam pada zaman Nabi Muhammad, tetapi untuk nabi-nabi sebelumnya pun kalau mereka itu betul-betul taat kepada rasulnya ya muslim juga gitu. Nah, orang yang taat juga. Cuman dikritik. Nah, ini kalau jadi umat Islam itu bukan hanya sekelompok komunitas zaman kita saja. Kalau Islam itu artinya tunduk, patuh, ngoten Bu nggih. Monggo Pak, kalau Bang Mbak ini ya. Gimana Pak Yahya?
Hawariyun nggih. Ya memang ya itu tadi banyak cerita yang sampai ke kita. Nah, cerita-cerita itu dalam istilah penafsiran Al-Quran namanya cerita Israiliyat, cerita-cerita dari bangsa Yahudi dan Nasrani. Nah, menurut Ibnu Katsir, kalau kita belum mendapatkan pengukuhan dari Kangjeng Nabi Muhammad, maka cerita-cerita itu dianggap cerita yang tidak benar. Yaitu menurut ini. Jadi ada 3 cara mensikapi kita kepada cerita-cerita itu, Pak. Jadi pertama, kalau tidak dikukuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka cerita itu dianggap cerita bohong. Termasuk Yudas Iskariot itu, ya konon yang disalib itu bukan Nabi Isa tapi Yudas Iskariot katanya. Tapi ya, nah yang kedua cara mensikapi kita ya cerita-cerita Al-Quran itu tidak dibenarkan ditafsiri dengan cerita-cerita Israiliyat yang tidak mendapatkan pengukuhan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya samalah dengan di kita ada cerita namanya mitos atau legenda. Pernah dengar bulah legenda nggih? Atau cerita-cerita mitos ya, itu. Nah, katanya bener Pak Nyi Roro Kidul. Kalau panjenengan mau ngelamar itu katanya ada caranya, Pak. Oh, iya, katanya bersemedi di pantai selatan, iya. Iya, di Parangtritis. Bukan hanya di Parangtritis, Pak. Di Pelabuhan Ratu bisa, di Jogja bisa, di pantai selatan Banyuwangi bisa, di Selat Bali juga bisa. Jangan pilih di mana. Oh, iya. Ceritanya ya wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu kerajaan jin ya. Jadi memang ada kerajaan jin, itu ada. Jadi ya. Jadi menurut cerita-cerita legenda itu kan Pulau Jawa ini katanya banyak penghuni demitnya itu. Jadi kemudian oleh Syekh Subakir demitnya ini dikerangkeng ya, dibuang ke laut kidul. Gitu. Jadi depan jenengan coba maos babat tanah Jawa kan itu. Nah, Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul itu beda katanya. Kalau Ratu Kidul itu memang ratu temenan yang menguasai alam. Ada lagi yang ya jenenge cerita mitos ya, sangat tergantung. Ada lagi Ratu Kidul, ada lagi Nyi Blorong. Nah, jadi Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul itu beda, Pak. Kalau Nyi Roro Kidul itu konon patihnya Ratu Kidul, konon. Ya, jenengan lihat sekali-sekali lah sinetron Misteri Gunung Merapi apa. Tapi memang ada kerajaan jin itu ada ya, makanya hati-hati, kerajaan jin itu memang ada. Saya punya teman ya, dulu ahli perdewaan, konon dia pernah masuk ke istananya Nyi Roro Kidul katanya, konon orangnya masih ada sekarang. Ya benar tidaknya wallahu a'lam ya, jenenge ya, dunia ora ketomoto itu memang ya, hati-hati ya. Makanya dalam surat Al-Jin ada ayat kana birijalin minal insi yauduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Ingat saya ayat 6 itu, surat Al-Jin ayat 6 itu. Ada sebagian orang memang minta pertolongan kepada bangsa jin. Nah,
ada. Jadi kalau panjenengan, yaitu karena bangsa jin juga bisa memperlihatkan ilmu sihirnya. Ada lagi cerita Ratu Kidul itu mulai zaman Nabi Sulaiman katanya, konon. Ya gak usah inilah, gak usah ini. Ya. Dan memang ada cara ingin mengetahui bangsa jin itu ada, resepnya tuh ada, memang ada. Seperti anak-anak indigo itu tidak perlu resep, tapi kalau panjenengan kepingin ya, tapi kan khawatir gak kuat. Dan gak kuat. Iso gendeng itu gak normal. Kejinan kan, akhirnya kejin. Ya makanya ada resepnya itu, ada resepnya. Ya. Oh jangan. Golek amalannya mau Quran mawon sing temen. Daripada golek jin, kenapa gak genem golek malaikat? Nah gitu. Daripada jenengan pados jin langkung utami pados ketemu malaikat. Itu Pak Yahya ya. Itu kaitannya dengan cerita-cerita, namanya itu cerita Israiliyat. Cerita-cerita tentang kahanane Bani Israel ya, yang ditulis oleh para ulama ya. Nah, cara mensikapinya kita ini ya harus hati-hati ya. Makanya ada buku Al-Israiliyat fit Tafsiril Quran. Wah, ada. Ngoten Pak nggih? Ada lagi? Nah. Sekedap nggih. Jadi begini, kalau menurut ketauhidan itu, Tuhan itu kan menciptakan, namanya alam Tuhan, fi alamillah, alam Tuhan. Jadi ada habitat yang memang di situ Tuhan bersama makhluknya itu, cuman alamnya kan alam gaib. Dan menurut cerita Isra Mi'raj itu kan, ya kan itu Rasulullah dibawa melanglang buana di alam samawat sana dengan berlapis-lapis, dan di setiap lapis itu dijaga oleh para rasul yang dibedakan. Nah, termasuk di dalamnya juga ketemu Nabi Isa, bukan hanya Nabi Musa. Nah, mestinya kan itu Pak yang dicari oleh jenengan, daripada golek alam jin ya apa caranya besok ketemu dengan alam malakut dengan itu ceritanya. Nah, yang kedua ya, bahwa alam arwah itu ada, memang sudah ada. Alam gaib, alam arwah itu, alam ruh itu sudah ada. Artinya ruh yang suci ya kembali kepada zat yang maha suci kembali. Ya sama dengan jenengan, ya kalau ingin sumerap ya cepet-cepet jenengan budal nang alam kubur. Nah, ya. Jadi kalau jenengan nanti begitu man qala akhiru hayatihi la ilaha illallah, ya nyemplungnya ya ke alam Tuhan itu. Tetapi bagi mereka yang tidak inna ilahi rojiun, ya nyemplungnya ke alam jin Bu. Masih di banyak ya tuh, tersandra oleh alam jin itu banyak. Ngoten Bu nggih, apa Ibu pingin ini cari ya cuman hati-hati karena bangsa jin itu lebih sampai sekarang tidak ada kata mati. Ya. Jadi populasinya lebih banyak dari manusia. Karena mereka pun berkembang biak. Iya, makanya hati-hati. Nah, kan zaman Rasul saja mengapa turun surat Al-Mu'awwidatain itu, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Karena Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sendiri pernah terhipnotis oleh namanya Ibrit. Nah, dan izin itu
cirinya itu membawa fitnah, membuat iman kita rusak yang perjinan. Karena jin sendiri menginginkan kan itu masuk ke golongan mereka. Jadi satu paket jin, setan, iblis itu satu habitat yang semuanya. Jadi gak ada sajanya jin Islam itu gak ada. Keliru itu kalau ada ada jin kafir, jin Islam. Walaupun memang ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan di sini sendiri itu banyak Bu, di masjid itu hati-hati juga. Iya, tertarik ya. Ya sebetulnya kalau kita beriman pada Gusti Allah secara kokoh, insya Allah bangsa Demit itu gak cerdas. Jadi gak dulitnya, insya Allah gak cerdas. Walaupun memang berat Bu, jangankan orang biasa. Saya sering juga diceritai oleh kiai-kiai hebat itu, ya, ketika digoda oleh bangsa jin, atau memang ada amalan-amalan tertentu yang hadamnya itu jin. Kadang-kadang gudo, nyerupai suaminya. Jadi perjin itu. Saya punya cerita yang menimpa kepada keluarga saya dulu di Jawa Barat itu. Jadi ya podolah kalau panjenengan lihat ini Kera Sakti, ketika Tom Sangcong, itu. Jadi emang ada menyerupai bibi kulo. Jadi bibi kulo niki itu suaminya ini kan ini di iloni jin. Di itu suatu ketika Pak Le itu sedang mandi, jinnya itu ke kamar bule itu ada. Nah itu kalau tidak waspada itu hati-hati bangsa jin. Itu jadi ada yang apa istilah mencolok putro, mencolok putri, mendo banyak. Sama dengan ketika Rasulullah manggil Sayyidina Ali, tahu-tahu di jalan Sayyidina Ali didengdengi oleh nenek yang sudah tua. Nah, karena Sayyidina Ali ditugas untuk hormat, akhirnya dia sampai terlambat datang ke Rasulullah. Begitu datang, Sayyidina Ali ditegur, kenapa awakmu terlambat? Tadi saya waktu jalan dihalang-halangi oleh nenek yang sudah tua. Ngapunten ibu-ibu, nenek yang sudah tua. Apa kata Rasulullah? Sakjane itu jin ibrit yang menghalang-halangi awakmu supaya kamu gagal ketemu aku, kata Rasulullah itu. Makanya oleh karena itu mohon kepada Gusti Allah ya bahwa kita ini rawan dijerat oleh bujuk rayu setan, iblis, mencolok putra mencolok putri. Ya, ngoten nggih, nauzubillah min zalik. Al-Fatihah. Ya minggu depan sajalah. Memang ada istilah maziyah tertentu ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau surat-surat Al-Qur'an. Al-Fatihah. Auzubillah. Bi'alaihim walhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa Muhammad salatan tunjina bi'am jamil ahwal wal afat wa taqlilana bi'a jamil hajat wa tutahhiruna bi'a min jamil sayyi'at wa tarqana salati min jamil khairat ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika Allahumma ftah qulubana kabtuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil ya rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana
inama amruhu ida aroda syai'an ayyaku laukun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan selubungnya pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.